Sahabat masyarakatan, setelah touring kita di Lapas Perempuan Semarang, sekarang tiba saatnya kita touring ke Lapas Kelas 1 Semarang. Lapas Kelas 1 Semarang atau yang terkenal dengan Kedung Pane. Apa yang kita bisa lihat di Lapas Kelas 1 Semarang? Yuk, ikuti perjalanan kami di Lapas Kelas 1 Semarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat Apa kabar? Selamat pagi. Pak Irfan. Kenal ya? Ya, kayaknya saya Kawan kenal. lama kayaknya. Iya. Ini kita ngumpul-ngumpul Jumat pagi. Ngapain ini, Pak? Alhamdulillah kita ngumpul di depan ini. Ya. Lagi menunggu Ya. tamu-tamu penting. Tamu penting. Tamu penting. Siapa? Ibu wali Saya? kota. Termasuk salah satunya. Saya Masuk ngaruh, kategori Pak. penting. Iya. Jadi ada Ibu Wali Kota. Ya, kalau gitu boleh itu sekalian kami lihat ya, Pak. Boleh. Pelaksanaan MOU Persiapan. dan PKS-nya ya. MUI dan PKS-nya. Ya. Oke, Pak. Monggo, Mbak Rika. Silakan. Monggo. Saya masuk duluan nih, Pak. Iya. Oh, ini Lapas Kelas 1 Semarang ya, Pak? Ini Lapas Kelas 1 Semarang, Yang area sering disebut Lapas steril. Kedung Pane ya, Pak? Lapas Kedung Pane, ya alhamdulillah. Oh, ini kalau ini area apa nih, Pak, kalau boleh disebutin, Pak? Ini bisa dikatakan area steril. Oh, jadi ini area apa nih, Pak, namanya, Pak? Kalau Ini disebut area? namanya area steril. Steril. Kenapa Taman dibilang steril, depan Pak? dalam karena warga binaan tidak boleh masuk ke sini sembarangan tanpa ada izin dan Tanpa ada pengawalan izin. petugas. Ya, kalau tadi kan udah satu pintu, ini pintu kedua. Berarti mereka nggak boleh melewati pintu Yang ketiga ya, di Pak ya? situ tidak boleh. Sebab masyarakatan ini namanya lapas, itu pintunya nggak satu, lapis. Makanya jangan masuk lapas. Tapi berkunjung sih boleh ya, Pak ya. Boleh. Oke, Pak. Kalau gitu ini areanya. Nah, kalau ini kita ke dalam nih, Pak ya. Ya, Ini sebentar lagi nih Bu Wali Kota udah mau datang nih, Pak. ya. Dan lagi. Mari kita ke dalam sambil Oke, ya, sahabat pemasyarakatan, karena Bu Wali Wakil kota. Bu Wali Kota. Karena Bu Wali Kota sesaat lagi akan sampai untuk pelaksanaan MOU. Ya, kita ikuti dulu pelaksanaan MOU, sangat menarik loh. Ada 15 MOU dan PKS, itu sangat luar biasa untuk mendukung pembinaan warga binaan di lapas. Ikuti terus. Karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir pada penandatanganan perjanjian kerjasama, program pesantren terpadu, program pembinaan kemandirian, bantuan hukum, dan pengabdian penelitian pada lembaga pemasyarakatan kelas 1 Semarang. Dan tentunya di belakang yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai santri warga binaan Lapas Kelas 1 Semarang. Jadi nama napi saya ganti santri aja supaya melekat. Kalau mas santri harus sholat, harus belajar agama, kan gitu. Tapi kalau napi, wah, karena ada bang napi kan. Tapi kalau santri mau nggak mau mengikat dirinya untuk menjadi yang lebih baik selama ada di dalam sini. Jumat ini momentum yang Masya Allah sangat baik sekali. Kami dikeroyok dalam hal kebaikan untuk kebaikan Lapas Semarang. Dalam hal pagi ini akan kita jalin bersama dekat dengan perjanjian kerjasama, khususnya di bidang pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bantuan hukum,
dan juga pengabdian penelitian. Pokoknya mohon izin Bapak Ibu semuanya, kalau yang baik-baik bawa ke sini semua Bu. Yang baik bawa ke sini semua, yang jelek-jelek mari kita sama-sama kita halo bersama. Itu Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Wali Kota Semarang kepada yang terhormat Ibu Insinyur Haja Heverita Gunaryanti Rahayu MSos. Kami persilakan. Saya masih ada satu PR ini Pak Kalapas, yang belum saya hadirkan ini. Tadi sampaikan juga oleh Pak Kamenag ini menyampaikan bahwa di Kalapas Kedung Pari ini sudah terbit izinnya pondok pesantren dan kajian Alkitab, sehingga ini sangat luar biasa. Udah lihat bareng-bareng kan penandatangan MOU yang dihadiri tadi siapa aja Pak? Oleh Bu Wali Kota yang pastinya, dan Bu Wali Kota, boleh saya melirik ke belakang karena saking banyaknya. wah silakan Saking Pak. banyaknya. Ada Bu Wali Kota Semarang, Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, Dinas Sosial Kota Semarang, Kementerian Agama Kota Semarang, PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, kemudian Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang, LBH Mawar Saron, Pondok Pesantren Khairul Ummah, Pondok Pesantren Uswatun Hasanah, Fakultas Psikologi Undip, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Semarang, PT Pilnesia Internasional, Rumah BUMN, Andaskik dan Batik Kinanti. Wow, ada Ini yang 15. membantu kita semua. Ya, saya kebayang ada 15 program gitu loh Pak. 15 program. Iya. Kepribadian dengan pesantren terpadu. Kemandirian dengan tadi ada ini, kemudian bantuan hukum dan pengabdian penelitian. Terima kasih kita bisa mencoba melihat kegiatan daripada hasil pesantren kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu kegiatan pesantren terpadu. Sudah terrealisasi Sudah ya Pak, dari bagian dukungan dari pesantren betul. itu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah secara dini dilaksanakan launching oleh Bapak Wamenkumham. Bapak Wamenkumham kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Bergerak dari situ kita ikat dengan PKS ini agar lebih greget lagi. Gitu. Lebih kuat lagi dukungannya ya Pak lebih ya. kuat lagi dukungannya. Oke, kalau gitu sahabat masyarakatan kita tengok yuk pesan yang khas dari pondok pesantren. Apa namanya Pak? Pondok Pesantren At-Taubah. At-Taubah Lapas kelas 1 Diharapkan Semarang Lapas Kedung Pane. Menjadi taubat mereka yang ada. Harapannya supaya tobat Taubat. ya. Ya itu bagian dari tujuan dari pemasyarakatan. Masyarakat. Ayo Pak. Boleh, silakan. Oke. Baik. Ini blok. Ya, Ini apa nih Pak? Ini area pesantren kah atau? ini jalan menuju, jadi pesantren kami di tiap-tiap blok. Oke. Gitu, menarik. kita ada blok J, ada Oke, blok. sebelum Betul, itu. nanti kita lihat. Jadi ini di Lapas Kedung Pane ada berapa blok Pak? Ada sampai J, sampai J. Ada Itu 12 berapa? blok. 12 blok. 12 Oke, blok, 12 semua masing-masing kegiatan pesantrennya di masing-masing blok. Oke, 12 blok. Betul. Tadi isi hunian berapa nih Pak? Isi hunian sekarang 1684 dari kapasitas 663. Jadi sama dengan lapas-lapas yang lain over kapasitas 158%. Berarti kalau ada tadi 12 blok, 12 ya Pak? Ya, Berarti ada 12 pesantren dong? ya. Dan saat ini, apa tadi Pak, bergilir atau bisa berbarengan sih? Berbarengan, tapi per tiap blok, Per tiap setiap blok. satu minggunya. Nah, jadi nanti minggu berikutnya bergeser lagi 3 blok, 3 blok, 3 blok. 3 blok, 3 blok. Sorry, berarti setiap minggu itu tetap ada? Tetap ada. Tetap ada tapi bergantian? Bergantian. Ini kita contohnya satu blok, blok B. Ini kegiatan pesantrennya. Ini ada berapa kamar kalau blok ini? 21 kamar. Jadi
perjanjian kerjasama tadi, kalau nanti pengajarnya ada di angka 100 orang, itu bisa semua blok tiap minggu berjalan semua. Kalau sementara sekarang ini per 3 sampai 4 blok. Masing-masing blok kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini. Dari boneka yang sudah bisa menjadi pengajar Targetnya apa sih, Mas? target kami jadi dari 1.500 jadi 1.584 kan yang beragama Islam itu hampir 1.500. Saya mungkin dari 1.500 itu semuanya harus belajar agama. Ada target khusus nggak? Mungkin yang nggak bisa baca Al-Quran. Nah, kita seleksi. Jadi ada kelas dasar, ada menengah, dan ada kita persiapkan untuk menjadi dai-dai ceramah di luar. Karena mereka puluhan tahun di sini, insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Masyarakat ini Kita nggak mau pesantren kilat. Kita pengen pesantren. Emangnya belajar agama cuma sebulan aja di bulan Ramadan? Kan enggak. Belajar pesantren harus terus belajar agama. Begitu juga dengan agama yang lain. Yang Nasrani kita jadi sampai agamanya ya. agama, pendalaman Alkitab kalau di Nasrani. Nanti kita lihat. Dalam masyarakatan ini yang tadi disampaikan oleh Pak Kalapas, warga binaan juga yang jadi pengajar, tentunya sudah yang seleksinya siapa Pak? Yang asesmen dari MUI. Ya, yang mengasesmen bukan Pak Kalapas, ya maksudnya tapi dari MUI. Dari MUI. Layak Oke. atau tidak Jadi ini sangat layak membagikan ilmunya. Oke. Menarik sekali nih Pak, di blog ada pesantren. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai pengajar, sekaligus warga binaan yang masih harapan teman-teman di dalam. Dan untuk diri Bapak sendiri ya, anak-anak bagi masyarakat. Ya, kami dari pengasuh pesantren atau bah, tentunya yang paling utama adalah menerjemahkan makna visi misi dari lapas yang diantaranya adalah penguatan dalam keimanan, kemudian keunggulan dalam keilmuan, dan yang ketiga adalah mental spiritual. Jadi ini yang selama ini digunakan dari Kalapas yang kita terjemahkan di sini, pembinaan individu khususnya di bidang spiritual dan bagi rekan-rekan santri di pesantren atau bah. Kalau nyatanya ini kan kalau kata masyarakat tuh nggak muluk-muluk ya, pas ini warga binaan keluar nggak ngulangin lagi, ya kan? Nah itu gimana caranya nih? Ya tentunya Obat gitu kan? Ya, itu salah satu materi yang kita tekankan adalah ya, senantiasa menyesali sebagaimana yang ada di dalam catur dharma yang senantiasa kita ucapkan di dalam upacara setiap hari Senin, itu yang kita terjemahkan, dan menyesali akan semua perbuatan kesalahan yang selama ini telah dilakukan dan tidak akan mengulangi, dan senantiasa beristighfar memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contoh kasus nggak Pak? Ada temennya yang memang susah banget, beranjak pesan diajak ke sini aja susah banget. Ya, ada nggak? memang karakternya, karena di sini kan banyak sekali karakternya juga macam-macam. Ada karakter yang sifatnya itu masih bandel juga ada ya Pak ya. Ada ya. Tetapi Ya, yang ada masalah seninya. ya. tetapi saya melihat bahwa umumnya di sini juga memanfaatkan momentum ini sebagai momentum untuk mengintrospeksi diri, mawas diri. Tetapi jujur yang memang masih ada lah Ya. yang satu dua. Nah kalau yang ada yang kayak gitu tuh ngapain? Bapak tuh ngapain tuh? Ya kita tidak jenuh-jenuhnya untuk senantiasa memberikan motivasi kepada dia untuk menyesali akan semua perbuatan yang telah dilakukan. Laporkan juga ke kami. Tetap melaporkan kami. Nanti kita motivasi khusus. motivasi melalui ayo mau dapat remisi apa ora? Mau dapat PB apa ora? Berarti kalau nggak ikut kegiatan nggak bisa dapat remisi.
Kita kunci di situ. Oke, indikatornya di situ karena kan saya dengar tuh adalah penilaian adalah di sistem penilaian pembinaan narapidana. Udah paham itu Pak ya? Dan implementasi Permenkumham nomor 6 tahun 2013 bahwa warga binaan pemasarakatan yang tidak mengikuti program pembinaan masuk kategori pelanggaran berat. Pasal 910 Permenkumham nomor 6 tahun 2013. Berarti kalau yang dapat remisi karena sudah mengikuti pembinaan ya Pak, salah satunya ya Salah Pak? satunya itu dasar bergeraknya itu. Itu Pak, terima kasih. Semoga terus semangat menyemangati teman-teman yang lain supaya masyarakat nggak balik lagi bahkan Amin. Menjadi yang lebih baik. ya menjadi yang lebih baik. Keren. Amin. Ini contoh yang mau lulus ini. Udah mau bebas ya. Lulus ini. Kembali lagi Pak. Gimana belajar pesantren di sini? Manfaatnya? Ya manfaatnya banyak Pak Tri. Dari nol, Pak. Dari nol saya Dari nol. terus terang di luar Dari pernah nol. sholat. Tidak pernah sholat, Bisa apa saat mau Sekarang muadzin. Sekarang pintar adzan. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Dan ada juga Kenapa kok kayaknya? Terharu. Iya, kenapa? Apa yang bikin Sisi tersentuh terlalu tuh apa? Ya di luar kurang bersyukur saya. Baru di situ di Iya. Baru sadar di sini. Kasusnya apa? dapat hidayah Kasusnya apa? rampasan. Hah? Rampasan. Perampasan. Oke. Ada yang pengen disampaikan nggak ke ada korbannya berarti kan? Ya, ya, saya mohon maaf bagi yang kemarin saya bahasin, cuma saya ya bersyukur saya di sini dapat hidayah dan saya bisa kembali ke jalan Allah dan saya ingin menjadi setelah keluar dari sini menjadi manusia yang berguna dan menjadi yang lebih baik bagi masyarakat khususnya kampung saya atau Amin. Harapan ke masyarakat untuk menerima? manapun. Boleh disampaikan harapannya pada masyarakat pada saat yang Bapak kembali? Harapannya Mohon pada diterima. masyarakat mohon diterima. Saya sebetulnya saya memang tidak orang jahat lah. Ibarat saya kayak kilap mengatakan kayak gitu kemarin. Mohon masyarakat menerima saya kembali. Amin. Jadi kita punya buku saku. Oh. Jadi masing-masing santri Jadi warga semua binaan santri punya ini. Artinya gini Pak, semua warga binaan agama Islam Ya. wajib menjadi santri. Wajib Iya. menjadi santri. Kalau nggak jadi santri, Jadi nggak punya nggak dapat buku remisi, nggak nggak punya dapat buku ini. remisi. Untuk lampiran nanti. Untuk lampirannya Iya. ini kita panggil mana bukunya karena di sini ada track Buku recordnya prestasi. dia, prestasinya dia mengikuti atau tidak. Oke, berarti nggak ada yang di kamar, nggak ada yang tinggal di kamar ya, Tiduran aja. kecuali yang Sakit. bukan beragama Islam. Dalam Islam juga ada metode Ada lain. metode lain. Oke, berarti ini kan Muslim ya Pak? Berarti kalau yang Nasrani ada? Ada agama Nasrani, pendalaman Alkitab. Oke, namanya. pendalaman Alkitab setelah ini kita melihat teman-teman warga binaan Muslim melakukan pembinaan, kita juga tengok teman-teman warga binaan, teman-teman kita warga binaan yang beragama Nasrani. Nasrani. Ayo Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Sekarang kita akan menuju aula kegiatan pembinaan warga binaan Nasrani ya Pak? Nasrani, Gereja Immanuel Lapas kelas 1. Dan ini nih apa nih Pak? Ini adalah gedung lapangan serbaguna. Lapangan upacara, lapangan olahraga Untuk warga binaan. Untuk warga binaan. Oke. Dan juga bareng-bareng dengan petugasnya. Tugasnya. Senam Ini kan bersama-sama. isinya 1.600-an Pak. Betul. Mereka diatur bergantian. 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 Karena ini kapasitas paling muat jika olahraga di 300 sampai 400 orang. Oke. Jadi bergiliran. Upacara pembinaan juga Gilirannya bergiliran. juga di sini ya Pak ya. Kita terus tiap hari Senin lakukan upacara wawasan kebangsaan. Dan itu juga masuk di apa namanya tadi sistem SPPN. Sistem penilaian Oke. pembinaan narapidana itu masuk semua. Berarti kalau tadi kayak untuk Agamanya juga pribadian, dan kalau wawasan ini bagian kebangsaan. dari wawasan kebangsaannya ya Wawasan Pak ya. kebangsaan. Sehingga jangan sampai mereka di dalam sini lupa sama Pancasila, lupa lagu Indonesia Raya. Ada tuh Pak kejadian?
banyak kalau kita tidak laksanakan. Ya, karena kadang-kadang beberapa kali saya pernah dilaksanakan, akhirnya kami coba laksanakan, mau nggak mau harus dilaksanakan. Oke. Karena biar sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, nah itu bagian dari pembinaan ya, kalau dia sadar seperti itu. Oke, berarti ini olahraga juga masuk ya Pak? Masuk sini juga. Di sahabat masyarakatan, jadi mereka mendapatkan haknya, termasuk salah satunya remisi di Undang-Undang Nomor 12 ini, berarti semuanya ya Pak, syaratnya sama. Semua. Kalau sudah memenuhi standar baru, itu, ya 22 tahun 2022. Baik itu kepribadian seperti tadi pembinaan agama, terus kepuasan kebangsaan, terus tadi olahraga, itu masuk item-item. Kalau Ya. di persyaratan baru diberikan haknya. Kalau tidak ngikutin itu nggak dapat haknya Tidak ya Pak? dapat haknya. Mudah saja kita, kuncinya di situ, nggak perlu pakai kekerasan. Tinggal, kamu namanya siapa? Iya. Kok nggak ikut? Kita catat. Oke. Pendalaman itu Alkitab pendalaman Alkitab. bersama. Pesantrennya agama Nasrani mungkin ya. Oke. Immanuel. Sekarang kalian sedang bersama Harvey Muhammad. yang di komisi ini ya Pak. Betul. Udah berapa lama nih Pak? Mulai Juni 2022. Juli, Agustus, September, Oktober, 5 bulan. Kenapa tertarik pembinaan di Lapas? Iya, kita ingin. Misalnya kalau sudah memberikan pelayanan ya? Ya, betul. Di Lapas kenapa? Ya, untuk memperkuat iman mereka dan mereka lepas di tempat ini bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bisa terima sedia kala begitu. Dan kita juga akan memberikan pelatihan. Artinya apa? Pelatihannya ada masak, ada pijat, ada pertanian, kemudian ada musik dan ada bahasa. Gitu. Jadi terpadu juga. Ya, terpadu. Ada Terintegrasi. kerohanian, ada skill, keterampilan juga diberikan. Jadi sama-sama kita semua yang baik-baik pokoknya dibawa ke dalam semua deh untuk kemaslahatan, untuk kebutuhan pelayanan kita kepada warga binaan semua. Kalau seminggu berapa kali nih Pak? 1 kali. 1 kali. Ya, tiap hari Rabu. Ya. Jadi di luar jadwal itu Pak, apakah warga binaan, kalau tadi kan ada warga binaan yang menjadi apa ya, asisten juga misalnya, apakah di sini juga ada? Dan pengajarnya ada. Ada. Setiap hari ada kegiatan. Jadi kalau ragu resminya, tapi kalau setiap hari tetap ada kegiatan. Ada kegiatan-kegiatan pendalaman Alkitab ada Pak Bambang. Lagi apa nih? Lagi ibadah. Ya. Tadi ada baptisan tadi, Bu. Ada 7 orang dibaptis. Iya. Ya, mereka meninggalkan luka lama, dosa-dosa yang Tuhan. Ini sudah selesai. Ya, selesai. Ya, Boleh kita tengok sedikit, boleh intip sedikit? Boleh, silakan. Kita semua berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saya males kebaktian gitu, ada nggak Pak? Kalau tambah terus, tambah terus. Iya, tambah terus. Jadi teman-temannya itu bebas. Mana ibadah itu semua ya. Agar mereka imannya kuat masuk di tempat ini, jadi orang yang berguna bermanfaat. Terima kasih ya Pak ya, sudah bantu Pak Kalapas nih melakukan pembinaan ya Pak. Kalau semuanya tenang, Pak Lapasnya juga. Keamanan juga akan terbantu. Pembinaan jalan, keamanan pasti terbantu. Insya Allah. Nah, kita sekarang di mana nih Pak? Sekarang kita akan melihat kegiatan pembinaan kemandirian. Kemandirian itu apa sih Kemandirian Pak? itu keterampilan, skill. Jadi kita Skill. memberikan pelatihan kepada santri warga binaan adalah keterampilan sebagai bekal ya untuk keluar nanti di samping rohaninya kuat, kepribadian, kemandirian juga kita coba berikan kepada santri kita kan gitu. Ada macam-macam di sini. Langsung jelasin aja Bapak. Baik, terima kasih. Ini area pembibitan lele. Pembibitan di lele. sini dan yang di luar. Ini kemarin Oh, di luar juga ada. di belakang ada. Di belakang ini pembibitan lele. Di dalam kita punya produk kaligrafi. Kaligrafi sudah alhamdulillah. Itu yang menjadi menjadi bagus pekerjanya adalah hukuman seumur hidup. Teroris. Tapi alhamdulillah sudah 20 tahun di sini. Tidak ada masalah, bahkan sedang diurus untuk menjadi pidana sementara. Oke. Itu Bu Susi. Iya. Silakan dengan Bu Susi selaku. Iya.
Iya. Makanya tadi nggak ketemu di depan ya. Iya. Kita lagi ada di Monitor. bengkelnya. Iya. Lagi ada di Ya. studio aja. Bu Rika, kenalkan ini kasus kasus teroris bom Bali 1. Ya, hukuman seumur hidup, tapi dalam proses saya sudah kita koordinasi sama Dijen akan Nah, ngomongin pidana sementara biar masyarakat tahu kok bisa jadi pidana. Pak siapa Pak? Pak Doni. Panggilan bom Pak Bali Goni. 1. Kok bisa nih Pak Goni ya? Itu mau diusulkan itu apa nih? Kriterianya apa nih Pak? Diusulkan pidana Kriterianya sementara. dari seumur hidup bisa diusulkan menjadi pidana sementara setelah 5 tahun. Itu bisa kita usulkan selama itu berkelakuan baik. Apa saja contohnya nih? Kan masyarakat nih pengen tahu apa sih berkelakuan baiknya? Berkelakuan baik, ya. Yang paling utama dia tidak melanggar aturan di sini. Itu udah clear. Satu, dia mengikuti semua program pembinaan, baik pembinaan keagamaan maupun kemandirian. Pada Pak Goni sudah jelas Aktif, masjid dan aktif. Monsewu sudah NKRI. Dan kasusnya teroris, kasus bom Bali 1. Jadi sahabat masyarakat, NKRI itu adalah ikrar dari warga binaan kasus teroris untuk kembali ke Republik Indonesia. Jadi berikrar setia kepada NKRI yang sebelumnya mungkin sempat terganggu ya. Dan ini Mas Goni sudah berapa puluh tahun? Ini Jalannya 19,5 tahun. Sudah 19,5 tahun. Kita berdoa, sudah kita usulkan untuk Sudah sampai ke Bapak Presiden. sudah ke Presiden. Buktinya ini walaupun Pak Goni agamanya Muslim sudah buat kaligrafi Kristen perjamuan kudus, ada ini juga yang Muslim, ada Wali Songo, ada mana Presiden, nah ini yang pahlawan ini Bung Karno, nah itu bukti dari kalau dia sudah dari karya-karya seninya gitu. Jadi itu indikatornya sudah NKRI dan aktif YouTube ini tiap hari nih. Pak Goni nih, kegiatan sini ya Pak? Ngajarin juga nggak? Iya, ini banyak ya muridnya. masih di blog. Berapa orang nih muridnya nih Pak? Yang sementara ini ada 5. 5, dan itu biasanya bebas ada lagi Iya, gitu. Disiapkan. Oke. Kalau Pak Goni sendiri udah berapa lama? Saya Di sini sudah- udah berapa lama? Kalau yang di Menjalani semuanya udah berapa lama? 19,5 tahun. Iya. Ya, semua orang berhak untuk kesempatan kedua ini ya, dan sudah mudah-mudahan ya usulan itu kan ada proses pengusulan ya Pak ya. Alhamdulillah 2 orang dari kita Pak. Bulika, alhamdulillah 2 orang dari kita ya Pak ya. Dari cuma 13 yang diusulkan, 13 orang yang diusulkan, alhamdulillah dari di lapas kelas 1 Semarang ada 2 yang masuk semua ya. Masuk. Jadi tidak semua LP dapat kesempatan untuk usulan perubahan pidana. Itu penghargaan dari Dijenpas buat lapas kelas 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai pelaku bom Bali 1 sudah hampir 20 sekitar 20 tahun yang lalu ya kejadiannya, dan memang semua perlu proses ya. Dan sejak awal sebenarnya waktu saya masih di Bali, saya sudah sering mengucapkan kepada teman-teman maupun kepada BNPT waktu itu, memang sering sih dari Kadensus sering berkunjung ke sana ke Bali, dan kita juga terus terang kita minta maaf sudah melakukan sesuatu yang besar, pelanggaran, sehingga dengan harapan untuk kedepannya itu lebih baik lagi untuk ya. Saya secara pribadi saya mohon maaf kepada seluruh korban bom Bali 1, baik yang terluka maupun keluarganya yang sudah ditinggal karena korban sampai meninggal dunia. Saya sendiri secara pribadi minta maaf sebesar-besarnya, dan semoga yang masih hidup sebagai korban diberi kemudahan-kemudahan yang banyak dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya Pak Goni, semoga pesan ini diterima, didengar oleh keluarga dari warga ini. Yang pasti semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan Pak Goni untuk sementara ini sudah membayar hampir 20 tahun ya? 20.
sudah hampir 20 tahun ya, udah 19 tahun lebih, udah hampir 20 tahun menjalani di lapas dan sudah menyampaikan penyesalan juga. Dan inilah hasil pembinaan di dalam lapas yang dilakukan oleh seluruh petugas, dalam hal ini lapas Semarang, bekerja sama dengan pihak-pihak ya Pak ya, baik itu BNPT, Densus, terus juga tadi ya pemuka-pemuka agama, stakeholder yang lain, termasuk ini kemandirian. Jadi itu ya matching. Oke, Pak Boni, semangat, mudah-mudahan yang terbaik yang dapat ya. Oke, makasih Bu Susi. Makasih Bu Susi, Mas Goni nggih. Sekarang apa lagi nih Pak? Sekarang kita coba ke area kerajinan batik. Jadi batik tidak hanya ini saja, tetapi yang laki-laki juga ada kegiatan membatik. Bisa kita lihat kegiatan-kegiatannya di sini. Ini memang batik udah lama? Saya belajar sini Setahun? Jadi bisanya memang di dalam ya? Tapi memang aslinya memang bisa ngelukis? Belum? Keren sekali. Ya ini kalau kayak gini berapa lama nih pengerjaannya? kurang lebih sebulan. Sebulan, dan jualnya harganya berapa Pak? 400.000. 400.000. Padahal batik tulis di luar itu bisa di Ini kan atas. udah di model pola baju. Jadi ini untuk kanan kiri, ini untuk depan. Yang kotak ini kantong, ini punggung. Ini punggung, terus ini mindset yang itu keras. Jadi tinggal langsung. Ya, jadi langsung penjahitnya langsung paham ya, langsung dijahit ya. Mau dipakai nggak sih kalau bebas? Bebasnya kapan? Insya Allah Senin. Senin? Iya. Oh, terus ada rencana nih mau bikin ini di luar juga, jadi usaha? Iya. Sekalian mau ngajari tetangga-tetangga di rumah. Tetangga-tetangga, jadi bos dong jadinya ya. Iya benar. Jadi warga binaan juga diajarkan tentang entrepreneur, jadi pengusaha ya. Jadi nggak narkoba lagi ya? Enggak. Betul. Kita dukung ya. Semangat, Mas siapa? Darmawan. Mas Darmawan. Ini bisa kita lihat di sini. Ya masih ada kegiatan menjahit. Waduh, banyak sekali ya. Ini keren ini Semarang ini. Ini apa aja nih Pak? Buat ini reset. Ini kayaknya bukan orang Indonesia ya? Wah, ini antik ini. Jadi WNA pun wajib ikut pembinaan ya? Wajib ikut pembinaan. Nggak bisa males-malesan. Nggak bisa males-malesan. Ini kita punya tenaga asing. Tenaga asing. Waduh, bayarnya mahal pakai dolar ini, weh. Selanjutnya apa nih Pak? Selanjutnya kita ke bakery. Ini luas sekali loh, tempatnya Bakery banyak sekali cake kegiatan. pembuatan, Habis ini kita makan yang enak-enak. Oke, sekarang apa nih Pak? Baik, sekarang kita ke unit bakery. Bakery dan ada apa namanya agar ya? Macam-macam puding. Macam-macam puding dan bakery. Ini ya? Ini itu Ini puding yang buat keluarga terus yang beli siapa? titip di kantin. Koperasi semua laku Bu Rika. Laku ya? Rika. Termasuk paling tinggi. Karena tiap hari bisa berapa Pak Seto? Pak Seto berapa piece? Sekitar 100 sampai 150 per piece. Per hari. Dan yang mengerjakan semua teman-teman warga binaan ya. Dapat bayaran nggak? Ada premi, ada. Itu Bapak dari? Mahal ini ekspor dari Rasanya tidak kalah dengan anak-anaknya juga kasihan. Izin ya. Rasanya tidak kalah dengan di luar. Ini tuh pendamping instrukturnya. Lain. Kita pakai kualitas high. Apanya? Kacangnya, almondnya, terus coklatnya. Apalagi tepungnya ya Bu Lisa ya. Tepungnya semuanya tuh lagi dibuat tuh. Tuh ada jelly. Kalau gitu Pak, kenapa enggak coba dijual dulu? Ya makanya kata buat merek. Saya lagi ngurus. Kata Bu Wali merek bisa online, kita buka galeri kita depannya Pak. Macam-macam kita jadi enggak sedih. Dan ini jelinya menarik banget. Nanti boleh ya, nanti saya cobain setelah ini. Enak banget. Enak banget Bu Rika saya. Oke. Berarti setelah ini masih ada sablon sama garmen ya Pak? Sablon sama garmen.
Itu dibawa. Semangat ya. Dibawa nanti. Pasti dibawa dong, kemana? saya bawa ya, Bu. Oh, Ya. ya. Aduh, habis makan roti. Masih enak ya, Masih Pak, ya? enak Masih rota. nempel. Pak Yus. Pak Yus. Ini unit sablon. Ini sablon. Stok habis. Ini siapa aja? Gambarnya gambar support dari tidak teman-teman. kalah dengan Ini kreasi gambarnya siapa? Ini desain komputer sama gambar lukis. Yang mendesain kali ya? Iya. luar biasa. Keren. Berapa orang yang ada di sini? Kita sebenarnya ada 4. Wah. Satu ada pelatihan. Ini berapa nih kalau jual Kayak harganya, anak Pak? muda deh. 100.000. Oh, 100.000. Iya. Masih itu banget loh, terjangkau banget. Masih sangat terjangkau. Ini keren, ya. Apalagi untuk detailnya kan Bahannya juga tinggi. bahannya juga bagus. Bahannya juga bagus. Kita ngumpulin detailnya karena kita masih manual tablon, Iya. jadi lebih mengutamakan detail sama kualitas. Itu ya. Sip. Ya, semangat ya, Mas ya. Pasti, terima kasih. Oke, Mat. Lanjut nggih. Terima kasih. Nah, tadi kan Bapak sudah bilang tentang kegiatan pembinaan warga binaan. Ini nggak bisa kita lupakan nih Pak, unsur dari apa tugasnya? Petugasnya. Oh. Ya. Ini petugasnya berapa nih dari isi sini? Tugasnya kita di 148. Itu terbagi-bagi di bidang apa? Iya. Terbagi di staffing, pembinaan, Iya. dan keamanan dan administratif. Oke. Keamanan sendiri hanya 1 regu 16 orang. Untuk 1.000? Menjaga 1.600. 16 orang juga. Mbak Rika di Wasrik, di luar 2 orang. Wasrik itu di depan ya? Di soalnya depan. teman-teman yang tadi pas saya Betul. masuk. Di P2U 3 orang. Oke, P2 5. pintu pertama. Terus kemudian komandan jaga 1. Komandan jaga 1. orang. Nah, Wadan udah serat, 1 serat. orang. 7. 7. Pos atas 6. Yang 7 keisi tambah berapa tuh 6. Pak? Keisi Terisi semua? 5. 5. 7 tambah 5 12. Berarti Jadi tinggal 4. 4. Itu yang 4 keliling. jaga 1.400. Yang 12 blok tadi ganti-gantian di situ ya, Pak? Ya, tapi Ya, dengan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Strateginya apa? Strategi cegah dini, kita menempatkan orang-orang yang kita percaya untuk membantu sehingga dan tentunya sinergi dengan APH lain, dengan polisi dan BNN kita sudah baik banget. Kemarin baru ada pemeriksaan dari Raja dari Polda. Alhamdulillah. Jadi kita terbuka Nih, ya. nih, Jadi terbuka. yang meriksa tuh bukan cuma internalnya, kita. tapi juga dari luar BNN sama Polda. polisi Polda. Karena memang ini kasus narkoba mayoritas ya, Pak? Mayoritas, hampir di 1.600 sekian. Narkobanya 1.300. Nah, ini narkoba, Pak. Ini kan seringkali nih narapidana terlibat dari peredaran di luar. Ini strateginya Bapak nih bersama teman-teman agar penyelundupan narkoba ke dalam lapas Semarang tidak terjadi. Dengan Ya. kondisi petugas yang sedikit, jadi kita berusaha untuk meminimalisir di pintu depan. Pintu depan sudah kita clear betul, petugas tidak boleh membawa HP. Di sana kita tempatkan ruangan khusus untuk membantu pengawasan kegiatan di P2U. Kalau amit-amit ya, kalau sampai ada yang terlibat nih Pak, petugas juga kan ada kemungkinan seperti itu ya Pak. Kalau ada yang terlibat petugas, apalagi warga binaan itu kira-kira tindakannya apa nih Pak? Tindakannya tetap proses hukum kita berlakukan tanpa terkecuali. Bahkan saya sudah sampaikan Tidak dilindungi ya Pak? Tidak dilindungi. Pokoknya bahkan saya sampaikan, kalau ada yang jadi pengkhianat, kakinya bandulin batu, jeblungin ke laut. Ke laut aja ya Ke Pak laut ya? aja. Ke laut aja. Sana-sana. Bukan cewek matre aja ke laut ya, mereka juga ke laut Jadi aja. yang penting intinya mereka kita prosedur, tidak kita tutup-tutup, tidak kita halang-halang. Gitu. Keren. Sahabat masyarakatan, tadi demikian touring kita di Lapas 1 Semarang. Menarik kan? Semua sisi pembinaan ada. Ya, ada berbagai macam tadi sudah dilihat, baik kepribadian, kemandirian, dan juga tidak lupa tentang pengamanan ya Pak ya. Dan juga strategi untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba, termasuk di dalam lapas. Kita doakan ini pun bisa dilaksanakan di lapas rutan lain di tengah keterbatasan terutama SDM.
ya. Dan Tetap satu semangat. tambah lagi, Iya, Pak. kita punya blok Binwasus. Apa itu, Pak? Blok pembinaan dan pengawasan khusus. Oke. Jadi kita minta nama-nama dari Polda, BNN, Oke. mana nih mereka-mereka yang masih tanda kutip, masih suka iseng-iseng. Nah, kalau ada nama kita dorong ke situ. Kemudian ada mereka yang ketahuan punya HP pada saat kita razia, kita serah dulu. Setelah mau turun, kita dorong ke sana dengan istilah Binwasus, pembinaan pengawasan khusus. Sahabat masyarakatan, itu tadi bincang menarik kita, touring menarik kita bersama Kepala Lapas kelas 1 Semarang. Terus berprestasi, terus bersemangat untuk pemasyarakatan semakin pasti maju. Iya, Pak.